masuk kok dia. Coba tes. Coba. Oh yang itu. Tes. Masuk. Oke. Pagi ini matahari dan cahayanya kembali menyapa langit biru miliknya. Kirananya memberikan segelintir semangat bagi para insan yang memijakan kakinya di bumi ini, dan penciptanya memberikan saya kesempatan untuk dapat berdiri tegap di sini, menggenggam erat ilmu yang telah ia berikan untuk dapat saya sampaikan kembali di presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa terima kasih dan hormat kepada para guru dan kedua orang tua saya yang saya hormati dan cintai atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nurhama Prabasari dari kelas 9, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konferensi akademik siswa saya di semester 1 kelas 9 ini. Berikut adalah beberapa hal yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Yang pertama adalah topik yang saya pilih. Yang kedua adalah alasan saya memilih topik tersebut, kemudian penjelasan saya memilih topik tersebut, kemudian aplikasi atau penerapan dari topik tersebut, kemudian perspektif dari topik tersebut, kemudian self-knowledge, kemudian refleksi belajar saya selama 1 semester ini, dan yang terakhir adalah harapan saya kepada guru dan kedua orang tua saya. Jadi di konferensi akademik siswa saya kali ini, saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut adalah daftar topik yang sudah saya pelajari selama 1 semester ini di kelas Bahasa Indonesia. Yang pertama ada mitologi Hero's Journey, yang kedua ada membangun cerpen, yang ketiga ada menulis esai. Di sini saya memilih topik membangun cerita pendek. Alasan saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik membangun cerita pendek adalah, yang pertama, alasan saya merasa menikmati setiap waktu yang saya gunakan untuk melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan menulis dan berbahasa. Saya juga merasa setiap ada di pelajaran Bahasa Indonesia bersemangat dan ingin belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, pemahaman. Saya merasa dimudahkan untuk memahami mata pelajaran dan topik tersebut. Kemudian pendalaman. Selain saya ingin memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai topik tersebut, saya juga ingin dapat menguasai topik tersebut. Jadi, apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Cerpen biasanya berbentuk prosa naratif yang relatif singkat. Biasanya berfokus pada satu peristiwa utama, satu konflik dominan, dan jumlah tokoh yang terbatas. Panjang umumnya cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian, ciri-ciri cerpen. Panjang cerpen biasanya hanya terdiri dari 1 sampai 10 halaman. Kemudian jumlah kata dalam cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Kemudian tokohnya sedikit. Biasanya terdiri dari 1 tokoh utama dan beberapa tokoh pendukung. Biasanya 2 sampai 3 tokoh pendukung. Kemudian fokus pada satu peristiwa utama atau satu peristiwa yang ingin diceritakan dalam cerpen tersebut. Apa yang ingin diceritakan atau disampaikan di cerpen tersebut. Kemudian konfliknya tunggal. Di dalam satu peristiwa utama, kita juga memerlukan satu konflik yang menjadi inti atau alasan dari cerpen itu diceritakan. Kemudian alurnya cepat. Biasanya cerpen itu alurnya lebih singkat atau lebih cepat dibandingkan dengan novel. Kemudian durasi kejadiannya juga singkat. Biasanya diceritakannya hanya 1 sampai 2 hari gitu dalam ceritanya itu yang diceritakan. Kemudian ada unsur-unsur cerpen. Yang pertama itu adalah tema.
tema itu adalah ide, konsep, atau dasar dari cerpen tersebut. Kemudian ada tokoh. Tokoh adalah orang yang kita ikuti ceritanya dalam cerpen tersebut. Kemudian ada alur atau plot. Alur atau plot adalah bagaimana cerita itu dimulai sampai cerita itu berakhir. Kemudian ada latar. Latar adalah tempat atau waktu kapan cerita itu terjadi. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen itu biasanya bisa digunakan sudut pandang dari orang pertama atau orang ketiga. Orang pertama itu tokohnya sendiri menceritakan tentang kehidupannya. Sedangkan kalau tokoh atau sudut pandang orang ketiga itu dari orang lain yang menceritakan tokoh utama tersebut. Kemudian ada amanat atau pesan. Amanat atau pesan adalah hal yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerpen tersebut. Kemudian ada konflik. Konflik adalah jantung dari cerita tersebut atau inti yang menjadi alasan cerita itu diceritakan. Kemudian ada struktur dari cerpen. Struktur dari cerpen itu yang pertama ada pembuka. Pembuka adalah bagian kita menulis dan membuat pembaca masuk ke dalam cerita tersebut. Biasanya dalam pembuka itu berisi tentang memperkenalkan tokohnya, memperkenalkan tokoh utamanya, atau membuat bagaimana cerita itu dimulai. Kemudian ada pengembangan atau pemunculan konflik, di mana bagian ini berisi tentang sudah ada konflik, sudah ada pemicu konfliknya, dan sudah ada hal yang berhubungan dengan konflik tersebut. Kemudian ada klimaks. Klimaks adalah puncak cerita di mana konflik muncul dan menjadi permasalahan dari tokohnya. Kemudian ada penyelesaian. Penyelesaian adalah bagian yang menjadi solusi dari konflik tersebut atau konfliknya mulai mereda. Kemudian ada penutup atau bagian yang mengakhiri cerita tersebut atau cerita itu sudah selesai. Kemudian ada tahapan membangun cerpen. Tahapan membangun cerpen yang pertama itu kita perlu menentukan ide atau konsep yang menjadi dasar cerita. Apa yang ingin kita bahas atau ceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian kita juga perlu memilih fokus emosi atau emosi apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Misalnya emosi senang, sedih, atau tegang, dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu menentukan sudut pandang mana yang ingin kita pilih antara sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Kemudian kita perlu membangun satu tokoh utama. Satu tokoh utama itu kita harus tahu atau membuat definisi karakter tersebut, bagaimana kepribadiannya, bagaimana latar belakang yang membuat diri dia menjadi sekarang yang diceritakan, lalu bagaimana ciri fisiknya dan bagaimana kesehariannya. Kemudian kita menetapkan satu konflik utama atau hal yang menjadi permasalahan tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian kita juga perlu membuat latar singkat, di mana cerita itu terjadi dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian kita perlu menyusun struktur ceritanya dari awal cerita itu dimulai atau dari pembuka sampai cerita itu selesai atau berakhir atau penutup. Kemudian kita juga perlu menggunakan bahasa yang efektif agar dapat tersampaikan dengan baik ke pembacanya. Kemudian kita juga dapat menambahkan detail sebagai pendukung untuk pemahaman pembaca dalam cerpen tersebut. Kemudian kita membuat penutup untuk mengakhiri cerita tersebut, dan kita juga dapat melakukan penyempurnaan atau revisi agar dapat memiliki hasil akhir yang baik. Selanjutnya application. Di sini ada salah satu tugas bahasa Indonesia membuat cerpen. Di sini saya membuat cerpen Dirhanum. Sinopsis cerita ini mengisahkan tentang seorang gadis pekerja keras andalan desa yang berusaha membantu desanya sebelum musim kemarau yang parah, serta sahabatnya yang memiliki kehidupan kelam dan menjadi alasan sebenarnya dari kematian gadis tersebut. Jadi di sini kita dapat menganalisis beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Beberapa hal. Yang pertama, ciri-ciri cerpen yang ada di Dirhanum. Ciri-ciri yang pertama, panjang cerpen itu biasanya 1 sampai 10 halaman. Di sini saya menulis Dirhanum itu dengan total 8 halaman. Kemudian katanya kurang dari 10.000 kata. Di sini total katanya kurang dari 10.000 kata, bahkan kurang dari 2.500 kata. Kemudian tokohnya sedikit. Di sini
tokoh utamanya Hanumnya sendiri, kemudian ada beberapa tokoh pendukung. Yang pertama ada Laras sahabatnya, kemudian ada warga, dan ada beberapa tokoh yang tidak sering muncul seperti kedua adiknya, kakek sawah, dan orang kota. Kemudian hanya fokus pada satu peristiwa utama. Di sini peristiwa utamanya adalah tentang musim kemarau yang parah yang dihadapi oleh desa ini. Kemudian konfliknya tunggal. Konflik yang saya ambil di cerita Dear Hanum ini, saya mengambil konflik adanya kesalahpahaman antara Hanum dan warganya. Kemudian alurnya cepat. Di sini alurnya dimulai dari persiapan persediaan di hari terakhir sampai beberapa hari di saat musim kemaraunya. Kemudian durasi kejadiannya singkat. Di sini durasi kejadiannya 1 hari sebelum musim kemarau sampai beberapa hari di musim kemaraunya yang nanti ada kejadiannya di sana. Kemudian unsur-unsur apa saja yang ada dalam cerpen Dear Hanum ini? Yang pertama temanya. Saya mengangkat tema tentang kehidupan sosial di desa zaman dahulu yang di mana ada gadis yang bernama Hanum. Kemudian tokohnya sendiri itu Hanum dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian alur atau plotnya di sini alurnya berjalan dimulai dari satu pengenalan Hanumnya yang terus masuk ke bagian hari terakhir persiapan persediaan musim kemaraunya, kemudian sampai terjadinya bencana alam di beberapa hari saat musim kemaraunya. Kemudian ada latarnya itu desa zaman dahulu, terus terjadinya ya desa dulu, dan terjadinya juga ya dulu. Terus sudut pandangnya di sini saya mengambil sudut pandang orang ketiga atau orang yang menceritakan Hanumnya. Kemudian ada amanat atau pesan. Di sini amanat atau pesan yang saya ambil untuk Dear Hanum ini tentang bagaimana orang yang putus asa itu dapat membuat keputusan yang salah, kemudian bagaimana struktur sosial yang sederhana itu dapat membuat menjadikan hasil hukumnya itu adalah kekerasan, dan juga tentang perjuangan seorang gadis dan tentang ketulusan. Kemudian untuk konfliknya di sini seperti yang tadi saya sudah beritahu juga, konfliknya adalah tentang kesalahpahaman. Kemudian untuk struktur cerpennya di sini sudah saya pisah dengan beri highlight. Di sini yang highlight hijau ini tuh bagian pembukanya. Di sini pembukanya itu saya mulai dengan langsung masuk ke keseharian Hanumnya, kemudian menceritakan Hanum itu siapa dan bagaimana latar belakangnya sampai Hanum itu berada di bagian cerita ini, hidup di bagian cerita ini. Kemudian yang highlight biru ini adalah bagian pengembangan konfliknya atau awal dari cerita juga, yang dimana sudah ada hubungan dengan konflik tersebut menjadi alasan terjadinya konflik juga. Kemudian selanjutnya di sini saya juga memberikan sedikit latar kehidupan sahabatnya Laras yang menjadi pemicu atau alasan terjadinya konflik tersebut juga. Kemudian di sini langsung masuk ke klimaksnya atau sudah masuk ke puncak ceritanya, di mana Hanum terjadi kesalahpahaman dengan warga atau difitnah Hanumnya. Kemudian setelah itu di sini penyelesaiannya saya membuat dengan ada bencana alam, kemudian Hanumnya menjadi korban. Jadi itu adalah penyelesaian dari konfliknya. Kemudian penutupnya saya buat untuk hanya ditutupnya dengan cara ada beberapa kata atau apa yang ingin disampaikan oleh Laras kepada Hanumnya. Oke, selanjutnya untuk perspektif cerpen, saya memilih perspektif penulis dan pembacanya. Dalam membaca cerpen, penulis itu cenderung untuk menganalisis cerpennya, seperti struktur cerpen, tata bahasa, daya tarik alur atau plotnya, cara penghidupan tokoh, dan berbagai aspek lainnya yang dapat dianalisis. Kemudian dalam membaca cerpen juga, pembaca adalah orang yang menerima, menafsir, dan merasakan isi atau alur dari cerpen tersebut. Pembaca adalah orang yang menyerap dan menerima maksud atau moral dari cerita berdasarkan tujuan
penulis serta pengalaman hidup pribadi pembacanya. Kemudian untuk cerita Dear Hanum-nya itu saya mengambil perspektif sosial dan budaya. Dalam Dear Hanum ini berlatar kehidupan desa masa lampau, di mana desa itu masih terikat pada struktur sosial sederhana yang minim aturan formal, sehingga masyarakat atau warga sangat bergantung pada satu sama lain atau pada kerja sama kelompok untuk bertahan hidup. Kemudian untuk sosialnya, pada Dear Hanum ini, desa ini belum memiliki norma asosiasi yang kuat, sehingga tidak ada lembaga yang memastikan keadilan, sehingga keputusan sering diambil oleh warga atau kelompok yang dominan. Kemudian adanya juga ketergantungan antara satu sama lain, dan juga karena ini di masa lampau, jadi terdapat ketergantungan pada alam, sehingga ketika kehilangan sesuatu dari alam yang mereka jadikan itu ketergantungan, terdapat ketakutan besar atau kekhawatiran besar di dalam hati warga-warganya, sehingga dapat memicu sebuah konflik ketika Hanum itu dijadikan kambing hitam, sehingga jadi warga dominannya juga yang membuat keputusan mengarah ke Hanum dan terjadinya kekerasan dari kesalahpahaman tersebut. Kemudian pada perspektif budayanya, pada Dear Hanum itu terdapat kesenjangan budaya antara desa dan kota sebagai kasta sosial, sehingga orang kota seringkali dianggap lebih tinggi dan warga desa pun tidak bisa memberontak. Dari situ ada juga budaya patriarki karena masih di latarnya zaman dahulu. Jadi karena Hanum itu latar belakangnya sudah tidak memiliki orang tua, dan dia tuh udah sendirian dan pekerja keras, kemudian dia dijadikan kambing hitam oleh sahabatnya sendiri, jadi langsung tertuju ke dia salahnya, dan jasa semua yang sudah perjuangan yang dia lakukan untuk desanya itu hanya dianggap sebagai sewajarnya seorang perempuan menjadi pekerja, atau jadi hanya pelayanan masyarakat saja. Self knowledge. Melalui pendalaman pemahaman saya mengenai cara membangun cerpen, saya sadar bahwa bahkan hanya sekedar cerita pendek saja perlu kita susun secara terstruktur dan baik agar dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipahami dan diserap pembaca dengan baik. Karena saya juga sadar bahwa cerpen saya itu masih memiliki kekurangan dalam beberapa aspek yang tampak kecil, tetapi sebenarnya itu sangat penting dan berdampak pada kualitas tulisan. Karena pada saat kelas minat saya, guru expert saya pernah menyampaikan sesuatu ke saya bahwa kita itu menulis untuk pembaca, sehingga kita itu perlu menulis sebaik mungkin dan sedetail mungkin agar dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke pembacanya, agar dapat diserap dengan baik dan tidak ada pemahaman double itu ya. Jadi intinya semua tahapan, semua unsur, semua struktur yang ada dalam cerpen itu sangat penting, baik aspek yang tampak besar maupun aspek yang kecil. Kemudian ini adalah foto catatan saya. Yang pertama ini tuh saat saya membangun tokoh Hanumnya. Di sini saya membuat paragraf menceritakan Hanum itu siapa, hobinya apa, cita-citanya apa, dan bagaimana kesehariannya, latar belakangnya juga seperti apa. Kemudian di sini ketika saya membuat struktur dan perencanaan untuk cerpen saya, di sini saya membuat siapa tokohnya, temanya seperti apa, konflik internalnya apa tujuan Hanum, dan bagaimana nanti cerita itu berakhir dan apa konfliknya. Kemudian ini itu saat saya belajar bagian-bagian dari cerpen seperti ciri-ciri, unsur, dan struktur. Refleksi belajar saya selama 1 semester ini, kelebihan saya, alhamdulillah, saya memiliki catatan yang lumayan lengkap bertahan dari kelas 7. Kemudian saya dimulai dari kelas 9 ini mulai sering merefleksi diri, sehingga saya dapat lebih mengenal diri saya sendiri. Kemudian saya juga lebih bersungguh-sungguh dibandingkan kelas 7. Saya lebih merasa
akademik itu penting. Kemudian saya lebih disiplin dalam waktu dan menstruktur. Kemudian saya juga berusaha merencanakan dengan baik apa yang harus saya lakukan sehari-harinya dan lebih terstruktur. Kemudian kekurangan saya itu saya masih mudah lupa untuk melakukan hal, terus saya juga mudah khawatir, saya juga kurang teliti, dan saya terlalu memanjakan diri saya dalam waktu. Jadi saya tuh kadang setiap pulang sekolah tuh merasa kayak hari ini saya capek, jadi istirahat dulu aja, jangan maksain. Terus akhirnya jadi ngebuat pekerjaan lainnya tertunda gitu. Jadi sebenarnya walaupun capek juga ternyata kita bisa ngelakuin itu, jadi jangan terlalu memanjakan diri sayanya. Terus untuk tindak lanjutnya saya harus belajar untuk tidak bergantung pada suasana hati. Kemudian saya juga perlu lebih mendekatkan diri pada Allah. Kemudian saya juga harus lebih disiplin lagi agar memiliki kebiasaan yang baik. Kemudian saya harus lebih banyak merefleksi diri, dan saya harus belajar untuk tidak fokus pada satu hal saja. Kemudian harapan pada guru dan orang tua, saya hanya ingin meminta doa dan bantuan untuk belajarnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Nadifa atas presentasinya. Saya persilakan kepada Pak Yuda untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamera, kembali Taufik. Apa ya udah lengkap sih, bahkan lebih lengkap daripada yang apa yang saya ajarkan di kelas. Paling saran saya sih, kalau di dunia fotografi itu 10.000 jepretan pertama itu ya sebuah pembelajaran lah gitu. Kalau penandanya bagus dari situ ya itu mah kebetulan aja. Nah ternyata hal yang sama tuh berlaku untuk semua bidang, masih cerpen. 10.000 jam pertama menulis cerpen tuh ya itu belajar lah, kalau ada yang bagus ya itu keberuntungan itu. Nah baru 10.000, setelah 10.000 jam itu terlewati baru ini bener nih masuk kalau dalam tugas cerpen itu masuk gerbang pertama gitu. Nah saya harap Nadifa tidak hanya berhenti dari sini gitu, kalau bisa menulis cerpen tiap minggu gitu, kemudian dikirimkan kemana Kompasiana atau Indonesiana gitu. Harapannya selalu produktif dan juga ada respon dari publik yang lebih luas. Itu kayak tadi. Nah, tentang apakah tulisan kita harus sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, khusus cerpen enggak perlu gitu. Bahkan banyak para penulis itu yang berusaha membangun makna yang lebih dari satu gitu. Itu. Jadi kalau kata si A maknanya adalah A, kata si B maknanya B, kata si C maknanya C, itu lebih menggairahkan bagi cerpen gitu. Karena cerpen itu kalau gampang dibaca, gampang ditebak, itu terlalu apa ya? Ya bagi cerpenis yang tingkat tinggi itu terlalu biasa, terlalu B aja gitu. Nah kalau misalnya Nadifa pengen jadi cerpenis yang tingkat tinggi nih, nah itu permainannya ada di situ gitu. Alur, permainan tokoh, permainan apalagi latar itu bisa dirumuskan itu gitu. Oh ya, satu lagi tentang desa, apakah desa yang dulu itu sama dengan desa yang sekarang? Di sebagian luar Pulau Jawa itu banyak desa yang masih kayak dulu gitu, masih yang tadi kayak Nadifa sampaikan itu gitu. Jadi kemarin saya agak mengkritisi kenapa yang bagian HP-nya dihilangin gitu. Karena Nadifa pengen menjauhkan desa yang seperti ini. Saya lupa bilang bahwa desa seperti itu masih banyak di luar Jawa, di Papua, di Maluku, di Kalimantan, di Sulawesi. Strukturnya masih seperti yang dulu itu gitu. Berada HP, tapi struktur desanya itu masih seperti yang dulu. Begitu, terima kasih Nadifa. Ijab, saya tunggu cerpen-cerpen selanjutnya. Gitu. Semoga saya salah satu yang membacanya nanti. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak Yuda. Selanjutnya saya persilakan Bu Tari. Cara membuka presentasi yang sangat baik, kemudian komprehensif, mudah dipahami, room for improvement. 1, masih terlalu banyak paragraf. Ya. Jadi seperti halnya namanya the PowerPoint atau Canva, harusnya poin-poin saja.
Gitu. Penggunaan bahasa Indonesia juga baik dan benar, excellent ya. Ibu sangat senang, puas. Pertanyaan Ibu ada satu. Ibu pernah baca kalau dalam cerpen atau novel itu kita penting sekali untuk pengembangan karakter itu menulis atau menciptakan kelemahan atau cacat pada karakter utama. Gitu. Menurut Nadifa, mengapa ini penting, bagus, dan bagaimana dia bisa memperkuat atau memicu konflik dalam cerita? Terima kasih untuk pertanyaannya. Terpahami ya pertanyaannya ya. Jadi membuat karakter yang memiliki kekurangan, kecacatan gitu. Nah, menurut Nadifa, apakah ini penting nggak dalam membangun sebuah karakter di sebuah cerita? Dan kalau penting, kenapa? Kasih. Menurut saya penting karena cerpen itu tidak akan menyenangkan untuk dibaca oleh pembacanya ketika konfliknya datar atau tokoh utamanya terlalu sempurna. Karena ada orang juga yang bilang bahwa penulis yang pernah bilang kalau sering itu menyiksa tokoh utamanya sendiri di dalam ceritanya agar ceritanya itu berjalan. Jadi membangun tokoh yang cacat itu menjadi pemicu konflik juga, yang dibalik seluruh alurnya itu menjadi pemicu dari konflik. Pasti kekurangan itu kan yang menjadi hal yang jadikan konfliknya gitu. Kalau misalnya terlalu sempurna, pasti tokohnya juga bisa menyelesaikan konflik itu dengan mudah, dan pembaca juga akan merasa kayak, oh pasti ini mah bisa gitu. Jadi tidak ada tingkat ketegangan dalam membaca ceritanya. Ya, terima kasih Bu Tari. Selanjutnya saya persilakan kepada orang tua Nadifa, ada Pak Syarif dan Bu Elis, untuk memberikan tanggapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru, pembimbing, terutama buat Nadifa yang sudah terlihat mulai fokus ya. Saya sebenarnya baru terkaget-kaget, oh ternyata yang di bahasa Indonesia dan di menulis. Tapi alhamdulillah ini perkembangan yang luar biasa. Ingat dulu awal masuk SMP itu kalau nggak salah matrikulasinya bahasa Indonesia gitu ya. Tapi sekarang luar biasa perkembangannya. Insya Allah Bunda selalu mendoakan yang terbaik buat Dipa. Titip pesan buat Dipa dan tahun Jangan telat makan. telat makan. Jaga kesehatan. Atur waktu, gitu ya. Itu aja. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif dan Bu Elis. Nadifa, boleh ditutup presentasi. Setelah melewati setiap menit dan waktu untuk menjelaskan dan menyampaikan semua hal yang saya harapkan ini bermanfaat, terima kasih atas perhatian dan bimbingannya selama 1 semester ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf juga jika ada yang masih kurang dalam penyampaian materinya. Terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya, Bapak Ibu.